Halo Sobat Report, kembali lagi dengan podcast Rumah BUMN Makassar dengan tema Setiap Rumah Punya Kisah, Setiap Usaha Punya Suara dengan saya MC Aini dan selaku rekan saya bersama gestar yang di sebelah, yaitu kita akan membicarakan perihal dekat lokal, gerakan kecil, dampak besar untuk UMKM Makassar. Jadi saya di sini tidak sendiri, saya bersama dengan rekan saya Rizwan yang merupakan founder dari Dekat Lokal. Selamat datang Rizwan, Makasih Kak, hai. halo Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Oke, Kabar Kakak gimana? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau perjalanan ke sini aman? Alhamdulillah aman lancar Kak. Oke, jadi sebelumnya saya penasaran nih, Mm, kira-kira Dekat Lokal berangkat dari mana sih, mm, sejarahnya juga, Oke, gimana motivasi ataupun tujuan Dekat Lokal ini diadakan begitu? oke. Jadi Dekat Lokal ini merupakan platform berbasis website, Website, platform digital. betul. Jadi kita hadir sebenarnya tujuan utamanya kita mau buatkan website untuk para UMKM. Dan sekarang ini sedang berjalan, kita bakal bikin 50 website secara gratis untuk para UMKM. Oke, Yang dimana kita melihat kesiapannya juga sih sebenarnya. oke, Karena Dekat Lokal ini juga kolaborasi dengan Rumah BUMN Makassar, betul. yang dimana Rumah BUMN Makassar ini menjadi wadah pendampingan juga untuk UMKM digitalisasi, dan Dekat Lokal ini hadir sebagai pendampingan digitalisasi tingkat lanjut. Jadi kita bantu build up websitenya Betul. dan ekspansinya lebih jauh. Jadi pada intinya Dekat Lokal ini hadir sebagai platform untuk membuatkan website ya digitalisasi tingkat lanjut untuk para UMKM khususnya di Kota Makassar gitu Oke, Kak. berarti kurang lebih membantu Hmm, UMKM go digital. betul. Oke, berarti Dekat Lokal nih bukan hanya soal Hmm, teknis digital. iya. Berarti memang bukan juga cuman bikin website aja nih lalu Hmm, selesai. iya, Bukan begitu betul. ya? Betul. Jadi Dekat Lokal ini sebenarnya hadir sebagai support sistem digitalnya Betul. UMKM, Kak. Yes. Jadi kita itu benar-benar cari tahu sebenarnya apa masalahnya mereka, Betul. kemudian kita berikan solusi sesuai dengan permasalahannya mereka. Mm-mm. Jadi kita pendekatan yang kami gunakan itu human center. Oke. Jadi kita melihat kebutuhannya apa dan memberikan solusi sesuai dengan kebutuhannya mereka. Oke. Setelah itu baru kita masuk ke hal-hal yang teknis. Betul. Setelah ada pendekatan tersebut, kita masuk ke hal teknis, kita bantu buat branding. Misalkan mereka mau di rebranding produk nih, boleh kita bantu rebranding produk. Oh, oke. Kemudian nanti kita masuk ke hal teknis selanjutnya itu optimalisasi Google Business Profile. Jadi pemanfaatan Google Maps itu juga salah satu dampak digitalisasi yang luar biasa juga di zaman sekarang. Jadi kita bukan soal bikin website, habis itu selesai, enggak. Tapi benar-benar kita memberikan sebuah solusi bagi mereka. Oke deh. Jadi menarik sekali ya Sobat Robot. Maksudnya jadi jelas nih, Dekat Lokal nih bukan cuman platform teknologi tapi model pendampingan yang menyeluruh begitu. Oke, jadi ada satu hal yang bikin saya penasaran. Jadi bagaimana sih dari Rizwan sendiri menentukan UMKM mana yang akan dibantu Oke. dan apakah ada prosedur ataupun proses nih Iya. yang tertentu yang bisa dijadikan seperti itu? Oke. Jadi sebenarnya ada. Oke. Jadi kita ada yang namanya Digital Readiness Assessment. Jadi dia ini semacam kita bakal nilai ya. Jadi ada sebuah penilaian sederhana untuk UMKM di platformnya kami. Kita bakal lihat apakah mereka ini UMKM ini sudah layak untuk dibuatkan website atau belum. Karena kami kan kolaborasi nih dengan Rumah BUMN Makassar. Nanti di platform tersebut ada 2 output dan beberapa indikator-indikator yang mereka isi. Betul. Ketika UMKM sudah mengisi indikator tersebut, akan ada 2 output. Output pertama itu layak untuk dibuatkan website, maka akan ketemu dengan saya. Iya. Jadi kita akan build up websitenya. Dan yang output kedua adalah belum layak nih, jadi masih butuh pendampingan dari dasar. Nah, itu output yang kedua itu bakal ke Rumah BUMN Makassar. Betul. Jadi RB bakal dampingi UMKM tersebut untuk dibuatkan brandingan yang lebih baik dulu sebelum mereka siap untuk dibuatkan website. Jadi gitu Kak. Jadi kita nggak langsung, oh UMKM ini mau bikin website, ayo langsung. Enggak, tapi kita ada yang namanya Digital Readiness Assessment. Jadi kita harus ada penilaian dulu dari awal untuk UMKM karena visinya itu harus sama dulu. Gitu, Kak. Oke, berarti Sobat Rupot, kalau misalnya kalian punya UMKM, ada harus melewati prosedur dulu baru bisa masuk di Betul. Dekat Lokal, Betul langsung banget. dieksekusi. Nah, kan tadi sudah dijelaskan nih, kira-kira
apa sih dekat lokal ini? Cuman saya masih penasaran, Rizwan. Oke, Kak. Sebenarnya dekat lokal ini lahir dari apa sih? Apa momen pertama yang bisa bikin Rizwan kayaknya UMKM ini harus dibantu Oke. gitu? Kalau bicara asal-usulnya sebenarnya ini lahir dari permasalahan dekat, Oke. yaitu dari diri saya sendiri. Jadi Nice. waktu tahun 2022 sampai 2024 kemarin, itu saya pernah bikin bisnis juga, Kak. Oh. Ada 4 sampai 5 bisnis yang saya bikin. Oke. Yang pertama itu bisnis bucket wisuda, ya, hampers gitu. Oke. Mungkin sekarang masih zaman banget ya. Iya, Nggak masih ada marak. matinya sih, Masih nggak ada marak. matinya sih. Kemudian yang kedua itu bisnis jajanan, F&B. Oh, Saya pernah oke. bikin bisnis jajanan juga. Oke. Kemudian bisnis terakhir tahun 2024 kemarin saya bikin bisnis hijab. Itu Oh. itu Oke, brandingan oke. saya pribadi. Jadi Ya. saya punya brand sendiri, saya bikin sendiri. Alhamdulillah kemarin juga sudah masuk di marketplace seperti Shopee. Yes. Dan alhamdulillah penjualannya sudah keluar pulau. Jadi insight yang saya dapat ketika bikin bisnis waktu itu, Kak, Betul. saya melihat sebuah pola yang sama di 3 tahun terakhir bahwa saya tidak menjalankan bisnis ini secara konsisten. Akhirnya semuanya berhenti di tengah jalan. Oke. Nah, dan pada saat itu juga saya akhirnya merefleksikan diri, mulai belajar, mulai ada pengetahuan, saya sebutnya entrepreneur learning, Oke. di mana sebuah proses saya belajar dari kegagalan saya harus belajar untuk bangkit, dan itu yang saya ingin implementasikan di dekat lokal. Dan dari pengalaman-pengalaman saya sebelumnya, saya pernah berpikir, dan hingga saat ini saya berpikir bahwa at least they don't feel what I feel. Oke, nice. Jadi setidaknya saya ini bisa memberikan sebuah dampak kepada mereka, dampak positif kepada mereka, dan mereka tidak merasakan dampak-dampak negatif atau tantangan-tantangan yang saya rasakan dahulu. Makanya dekat lokal ini hadir bagi para UMKM agar tidak menabrak tembok yang sama seperti saya membangun Betul. bisnis 3 tahun yang lalu gitu, Kak. Oke, berarti secara keseluruhan dekat lokal ini cukup membantu, bukan cukup Sobat Rupa, malahan sangat membantu UMKM untuk bisa lebih mengembangkan lagi, tidak merasakan apa yang Rizwan sebagai founder itu rasakan, Oke, seperti itu. betul. Nah, Sobat Rupa, jadi kita penasaran nih ya, saya juga penasaran kira-kira cerita pertama yang diangkat sama dekat lokal adalah pendampingan dari Aroma Bakery gitu. Jadi kira-kira Rizwan bisa ceritakan sih bagaimana dari proses awalnya sampai sekarang. Oke, boleh. Jadi Aroma Bakery itu sebenarnya binaan dari Rumah BUMN Makassar. Oke. Dan Aroma Bakery ini saya ambil menjadi salah satu ini pilot project dari beasiswa saya kemarin yang saya apply. Jadi dia ini Aroma Bakery sebenarnya membantu saya dalam leadership project yang kemarin saya apply gitu. Jadi kenapa saya memilih Aroma Bakery? Sebenarnya mereka sudah memenuhi beberapa indikator yang telah kami buat, yang dibuat itu digital readiness assessment, itu sebenarnya sudah memenuhi beberapa indikatornya, dan saya rasa dia ini Aroma Bakery ini bisa jadi proof of concept dari dekat lokal. Nah, seperti itu, Kak. Kemudian dekat lokal ini juga berjalan harus dilihat sebenarnya Aroma Bakery ini apakah bisa didampingi oleh dekat lokal hingga digitalisasinya selesai. Karena menurut saya sebelum dekat lokal ini luas, disebarluaskan, sebelum dekat lokal memang benar-benar siap untuk UMKM, itu harus diuji terlebih dahulu kepada salah satu UMKM. Dan saya rasa Aroma Bakery bisa menjadi salah satu UMKM untuk pilot project-nya dekat lokal, apakah dekat lokal ini bakal berhasil untuk melakukan pendampingan ke Aroma Bakery. Oke, jadi basically mungkin bukan langsung tiba-tiba nih ngomong, ayo kita bikin website gitu ya? Iya, betul. Justru memang yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita ini melakukan pendekatan human center atau user center. Kita benar-benar melihat apa masalahnya mereka, kemudian kita memberikan solusi. Dan setelah itu barulah kita masuk ke hal-hal teknis tadi, Kak. Seperti itu. Oke. Kan tadi sudah dijelaskan prosesnya, teknisnya. Nah, saya penasaran, kira-kira gimana tuh hasilnya? Oke, untuk hasilnya sendiri sebenarnya dampaknya ini bertahap ya, Kak. Jadi dia incremental impact,
Tapi kalau dilihat sebenarnya dari ownernya Aroma Bakery yang awalnya masih takut digitalisasi, masih belum konsisten dalam digitalisasi, mereka sekarang sudah mulai percaya karena website itu sebenarnya memang membangun kepercayaan orang lain juga Betul. terhadap produknya kita. Betul. Dan saya rasa Aroma Bakery ini juga memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perjalanan saya pribadi, Kak. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Aroma Bakery karena selama pendampingan pendampingan Aroma Bakery ini menjadi case study utama saya dalam leadership project yang kemarin. Dan alhamdulillah berkat itu kemarin bisa lolos hingga tahap wawancara tahap 2 dan sekarang lagi tunggu pengumuman terakhirnya. Dan kalaupun memang nanti misalnya tidak diterima, lagi-lagi saya sampaikan bahwa nggak apa-apa. Kalaupun tidak diterima, project sustainable ini bakal tetap ada, bakal tetap jalan. Betul. Dan bagi saya Aroma Bakery ini adalah simbol digitalisasi UMKM yang benar-benar bisa kita mulai dari hal yang kecil dulu, hal-hal yang dekat-dekat kita dulu, yang kemudian barulah kita bisa siap-siap untuk ekspansi ke depannya. Oke, menarik sekali Sobat Rupa. Jadi Aroma Bakery ini salah satu bukti nyata dari dekat lokal yang memang UMKM kita bisa dibantu mulai dari sesuatu yang kecil, terukur, dan nyata. Oke deh. Oke Sobat Rupa, jadi kan kita sudah mendengar nih perjalanan dari awal dekat lokal. Nah Rizwan, saya sebenarnya penasaran, apa sih mimpi terbesar dari dekat lokal yang mungkin bisa kita lihat dalam jangka waktu 1 ataupun 3 tahun ke depan? Oke, menarik. Dalam 1-3 tahun ke depan, Betul. dekat lokal ini kami itu akan membangun sebuah ekosistem ekonomi yang berbasis dampak. Jadi kita memang benar-benar akan memberikan dampak secara nyata, secara langsung kepada UMKM yang kemudian kita juga bakal menjadi sebuah ruang, ya. Kita menjadi sebuah ruang di mana setiap UMKM ini merasa punya support system. Jadi kita bisa jadi support sistemnya mereka. Betul. Kemudian kami juga ingin menghadirkan pendampingan yang lebih struktural, yang lebih terstruktur, berbasis pendekatan, kalau kami sih sebutnya pendekatan behavioral insight yang pertama, kemudian yang kedua itu user center design, dan yang terakhir adalah evidence based mentoring. Dan ketiga hal ini yang berusaha dekat lokal bangun dari awal, dan bukan hanya menambah jumlah website saja teman-teman, jadi kita bakal memperkuat kapabilitas dari UMKM agar mereka ini benar-benar naik kelas dan kompetitif di era digital gitu kan. Oke, menarik sekali Sobat Rupa. Jadi saya penasaran juga, kira-kira dekat lokal sendiri nih akan berkembang ke arah mana, Rizwan? Oke, sebenarnya kami punya rencana yang panjang untuk membawa dekat lokal ini sebagai platform yang berkelanjutan. Dan sebenarnya kita bakal bangun sebuah sistem yang hidup, yang berisi insight, yang berisi data real. Kita bakal bantu UMKM bertransformasi secara bertahap. Dan kedepannya sebenarnya dekat lokal ini bakal menjadi sebuah studio teknologi sosial, Kak. Arahnya mungkin ke studio teknologi sosial. Dan mungkin kalau teman-teman tahu itu software host, mungkin bakalan mirip dengan software host, tapi bukan software host yang sifatnya komersial. Jadi kami ini dekat lokal lahir dari konteks sosial, seperti yang saya sampaikan di awal, lahir dari konteks sosial, lahir dari leadership project sosial, dan lahir dari kepedulian. Nah dari situ bagi saya mungkin DNA-nya dekat lokal ini bukan profit oriented, tapi impact oriented. Jadi kita memberikan impact langsung, ya, impact nyata kepada para UMKM. Jadi visinya kami itu bukan hanya membantu 50 UMKM nantinya, itu hanya sebagai trigger sebenarnya 50 UMKM binaan, karena 50 website UMKM ini bakal kami satukan dalam satu platform, dalam satu website, ya. Jadi sifatnya mungkin subdomain. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat beberapa website itu di depannya misal nama website, kemudian website utamanya, kemudian di akhirnya itu ada domainnya. Nah dekat lokal itu bakal seperti itu. Jadi nama UMKM, misalnya nama UMKM-nya apa ya? Misal sateayam.dekatlokal.com.
Jadi kita itu gampang ketemu di Betul. website, Betul. kita gampang ditemukan oleh user di Google. Jadi menurut saya kami di sini Dekat Lokal ingin menjembatani lah para UMKM tersebut yang belum siap digital, kita bantu untuk siap digital, dan yang sudah siap digital kita bantu mereka untuk benar-benar bisa keluar, bisa ditahu juga oleh pasar internasional. Gitu, Kak. Oke, menarik sekali Sobat Rupiah. Ya, jadi basically sebenarnya Dekat Lokal ini jembatan antara UMKM yang memang belum siap ataupun belum menyentuh ranah digital yang memang bisa dibantu ke arah dunia yang lebih baik. Lebih baik. Kadang yang misalnya juga kalau ada yang tidak tahu tentang Iya, website, kalau betul. misalnya juga tidak bisa bikin akun bisnis Iya, ataupun betul. marketplace bisa Iya. dibantu sama Dekat Lokal. Iya, betul. Sedikit tambahan Oke, mungkin Kak ya. silahkan. Jadi Dekat Lokal ini juga mungkin kita nggak bakal cuma bantu UMKM aja, tapi nanti kita bikin sebuah komunitas juga. Oke, nice. Jadi saya namakan namanya Teman Dekat. Oke, Dekat teman Lokal dekat. itu namanya Teman Dekat, nama komunitasnya. Oke. Jadi kita bakal gandeng para anak-anak sekolah Oke. yang mau belajar IT. Nah, Oh, karena nice kan one. kita build up websitenya di coding nih. Yes. Nah, nanti kita bakal belajar bareng, ngoding bareng dengan teman-teman dari sekolah-sekolah atau mungkin dari teman-teman mahasiswa. Itu bisa join, kita belajar bareng, kita bikin website bareng, kita bakal bantu UMKM sama-sama, kita belajar sama-sama, dan itu bagi saya sejalan. Kita bisa bantu UMKM, Betul. dan kita juga bisa belajar bareng-bareng, upgrade skill bareng-bareng gitu, Kak. Keren banget. Tadi apa namanya? Teman dekat. Namanya Teman Dekat, komunitasnya Oke. namanya Teman Dekat, dan UMKM binaan kita itu namanya Teman Lokal. Oh, oke. Jadi kalau misalnya ada yang mau join komunitas yang mau belajar tentang IT, ngoding sama membantu support Betul. UMKM namanya Teman Lokal. Teman Lokal. Oke deh. Boleh follow Instagramnya di sini teman-teman. Nanti Wih, ada Instagram ini. Dekat Lokal di bawah. Oke, Sobat Rupot. Terima kasih banyak Rizwan Sama-sama, atas Kak. waktunya untuk cerita-ceritanya juga. Jujur episode pertama ini penuh insight juga, penuh hati. Dan untuk Sobat Rupot, untuk cerita hari ini mengingatkan kita bahwa UMKM itu tidak harus berjalan sendirian. Bersama Rizwan dengan founder Dekat Lokal akan dibantu menjadi Go Digital. Nah, oke, Dekat Lokal sudah membuktikan bahwa pendampingan kecil bisa menjadi pemicu perubahan yang besar. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Rupot, setiap rumah punya usaha, setiap usaha punya suara.